Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Kurniawati, dosen di Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah evaluasi pendidikan kimia yang merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi dan dapat dikontrak oleh mahasiswa pada semester 6. Evaluasi pendidikan kimia dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan pada mahasiswa dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi instrumen penilaian dalam konteks pembelajaran kimia. Secara struktural, mata kuliah ini mengacu pada 4 capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah dan kemudian dijabarkan ke dalam 8 sub CPMK. Capaian ini mencakup kemampuan untuk memahami konsep dasar evaluasi, merancang dan mengembangkan instrumen evaluasi, menganalisis data hasil penelitian, serta merefleksikan dan memanfaatkan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan pembelajaran. Materi dalam mata kuliah ini disusun secara sistematis dalam 8 topik utama, yaitu 1. Landasan dan konsep dasar evaluasi pendidikan kimia. 2. Merumuskan tujuan dan spesifikasi instrumen. 3. Desain dan pengembangan instrumen tes dan non-tes. 4. Standarisasi dan jaminan mutu instrumen. 5. Pengolahan dan analisis data hasil penilaian. 6. Penilaian autentik dan keterampilan abad 21. 7. Pelaporan dan pemanfaatan hasil evaluasi. 8. Simulasi praktek dan refleksi. Setiap topik dirancang untuk mendukung penguasaan teori sekaligus aplikasi dalam praktek evaluasi pembelajaran kimia. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah kombinasi antara project-based learning dan case study. Melalui pendekatan ini, mahasiswa akan terlibat dalam proyek perancangan dan analisis instrumen evaluasi, serta pengkajian studi kasus yang kontekstual dengan dunia pendidikan kimia. Perkuliahan dilaksanakan dalam 2 mode, sinkronus yaitu pertemuan tatap muka langsung baik di kelas maupun daring melalui video conference, dan asinkronus berupa pembelajaran mandiri, penugasan, serta aktivitas diskusi melalui platform Learning Management System. Pada video ini yang disimulasikan adalah pertemuan keempat yang dilaksanakan secara sinkronus. Penilaian dalam mata kuliah ini mengacu pada prinsip penilaian autentik dan integratif yang terdiri atas penilaian proses dan produk proyek, tugas individu, partisipasi dalam diskusi dan presentasi, serta refleksi pembelajaran. Teknik penilaian yang digunakan meliputi tes tertulis, observasi kinerja, rubrik penilaian proyek, serta jurnal refleksi. Indikator penilaian dirancang untuk mencerminkan ketercapaian sub CPMK di setiap pertemuan dan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah evaluasi pendidikan kimia. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait evaluasi pendidikan kimia. Namun sebelumnya silakan Kak Tiara untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Oke. Semuanya masuk ya ini ya? Ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini. Apa rumus kimia asam sulfat? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa asam sulfat digunakan pada aki kendaraan? Ada yang bisa? Oke, sekarang saya tanya. Kalau ditanya pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan nomor 2, sulit yang mana? Sulit yang nomor 2. Mengapa? Mungkin ada yang bisa memberikan alasan? Kenapa nomor 2 dirasa lebih sulit dibandingkan nomor 1?
Ya, Karena pertanyaan yang pertama itu bentuk soalnya itu termasuk dalam soal C1, hanya menyebutkan atau mengingat. Sedangkan pertanyaan yang kedua itu bentuk soalnya itu membutuhkan pemahaman dan analisis. oke, benar sekali ya. Untuk jawaban dari Kak Devlin walaupun belum diberikan tetapi sudah bisa. Nah, oke, ini pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ini. Bagaimana kita nanti akan membuat soal dengan tingkatan berpikir yang berbeda. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis instrumen penilaian hasil belajar kognitif. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menyusun butir soal pilihan ganda, uraian, dan IC berbasis HOTS. Minggu kemarin kita sudah membuat kisi-kisi yang di dalamnya ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan indikator. Kita tahu bahwa tujuan pembelajaran itu digunakan untuk merumuskan indikator. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui atau untuk membuktikan bahwa nantinya tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Oleh karena itu kita memerlukan yang namanya penilaian. Nah, untuk menilai itu diperlukan instrumen. Instrumen yang diperlukan itu juga harus disesuaikan. Kita pengen kemampuan apa yang ingin dinilai. Dalam hasil belajar itu ada 3. Yang pertama adalah ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotorik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai penilaian hasil belajar kognitif. Apa itu hasil belajar kognitif? Yaitu menilai terkait penguasaan pengetahuan. Terus kemudian pemahaman konsep dan juga kemampuan berpikir tinggi. Lalu bentuk soalnya yang seperti apa atau bentuk instrumennya seperti apa untuk menilai hasil belajar kognitif. Maka kita masuk ke dalam teknik dan bentuknya. Nah, di sini teknik untuk penilaian kognitif itu ada, yang pertama adalah tes tulis. Tes tulis itu bisa base paper ataupun bisa tes dalam bentuk komputer tapi dia berupa tertulis. Itu dikatakan sebagai tes tulis. Kemudian yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan itu bisa berupa wawancara atau bisa juga tanya jawab secara langsung. Misalkan kita ujian organik begitu, langsung mahasiswa dipanggil, kita tanya terkait pengetahuan tentang organik secara lisan, ditanya oleh dosennya secara langsung, itu berarti tes lisan. Kemudian yang ketiga adalah penugasan. Penugasan bisa berupa nanti diberikan misalkan, mahasiswa diminta untuk menyusun soal terkait HOTS, itu masuk ke dalam tes penugasan, seperti itu. Nah, di sini tes tulis itu dibagi menjadi 2, yaitu tes objektif dan non-objektif. Untuk objektif itu dibagi menjadi 4, yaitu multiple choice atau disebut sebagai pilihan ganda. Terus kemudian ada true, false, benar, salah. Selanjutnya yang ketiga ada matching atau menjodohkan. Kemudian ada yang short answer atau jawaban pendek, itu dibagi menjadi 2. Yang satu adalah fill in the blank. Berarti apa fill in the blank? Mengisi titik-titik. Oke, terus kemudian untuk completion test, artinya apa? Melengkapi. Oke. Nah, terus kemudian untuk non-objektif itu dibagi menjadi 2, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Nah, masing-masing akan kita bahas. Nah, untuk pilihan ganda ataupun multiple choice itu merupakan soal pilihan yang terdiri dari pokok soal atau disebut sebagai STEM, diikuti oleh beberapa pilihan jawaban yang merupakan jawaban atas kelengkapan pokok. Misalkan contoh yang pertama di sini bisa dilihat apa yang dimaksud dengan atom C primer. Terus yang kedua itu adalah senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang molekulnya terdiri dari titik-titik. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa untuk pilihan ganda itu bisa digunakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan kalimat dengan akhir
tanda tanya atau bisa menjadi kalimat terbuka seperti itu. Oke, selanjutnya ada soal benar salah atau true false. Di sini dikenal dengan bentuk ya tidak. Ini memberikan peluang bagi responden untuk berspekulasi dalam memberikan jawaban. Jadi kita hanya punya dua pilihan. Jadi benar atau salah. Jadinya ketika kita tidak tahu, ya sudah salah saja atau ya sudah benar saja. Itu adalah kelemahan untuk yang true atau false. Di sini bisa lihat teman-teman, misalkan contoh. Yang pertama, benar atau salah, garam amonium klorida akan mengalami hidrolisis sempurna dan menghasilkan larutan asam dengan pH di bawah 7. Jawabannya, kalau tidak benar, salah. Yang benar adalah salah. Oke, tahu ya untuk soal benar dan salah? Nah, selanjutnya adalah menjodohkan atau matching. Nah, di sini terdiri dari seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Jadi, yang sebelah kiri berupakan pertanyaan, yang sebelah kanan berupa pasangannya. Jadi, misalkan di sana ada A, larutan yang dapat membirukan lakmus merah, berarti jawabannya yang mana? Dia matching dengan mana? Yang dapat membirukan lakmus merah. Berarti di sini sifatnya apa? Asam. Berarti yang mana kira-kira? Ada dua ya, bisa asam klorida, bisa asam sulfat. Nah, terus kemudian yang kedua kita tanya, nama senyawa yang memiliki rumus kimia H2SO4 adalah asam sulfat. Maka untuk yang A lebih cocok yang asam klorida. Seperti itu. Jadi untuk penjodohan ini memang sudah punya pasangan masing-masing, tidak boleh serong, ya, tidak boleh selingkuh. Soal saja tidak selingkuh, masa kita selingkuh? Oke, selanjutnya jawaban singkat atau short answer. Di sana dibagi menjadi dua, yaitu fill in the blank atau mengisi. Biasanya bentuknya berupa kalimat atau soal cerita yang ada titik-titiknya. Ada melengkapi atau completion test, itu mengungkapkan daya ingat dan aspek hafalan saja. Misalkan elektroda yang tidak ikut bereaksi disebut elektroda apa? Inert. Seperti itu. Oke. Untuk yang kedua, ini termasuk dalam non-objektif, yaitu dibagi menjadi dua macam. Yang satunya adalah tes urean dalam bentuk bebas, kemudian yang kedua adalah tes urean dalam bentuk urean terbatas. Apa yang membedakan urean bebas dengan yang terbatas? Yang bebas itu kita diberikan keluasan untuk memberikan jawaban apapun tanpa batasan apapun. Jadi sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau batasnya memang mentok di situ, ya sudah, hanya bisa menjawab di situ. Tetapi kalau memang anak ini pengetahuannya lebih luas, maka dia memiliki kesempatan untuk menjawab apapun yang diketahuinya dituliskan di situ. Tetapi kalau untuk yang bentuk terbatas, itu ada batasannya. Jadi misalkan dibatasi dengan jumlahnya, misalkan sebutkan 3 macam asam kuat, misalkan seperti itu. Jadi ada batasan-batasan, itu dikatakan sebagai soal uraian yang terbatas. Oke, ini saya ambil salah satu dari teman-teman kisi-kisi yang sudah dibuat minggu lalu. Nah, di sini dapat dilihat dalam kisi-kisi itu ada kompetensi dasar, ada materi, ada indikator soal. Nah, bisa diketahui bahwa untuk membuat indikator soal itu didasarkan pada apa kemarin? Taksonomi Bloom. Ya kan? Pakai taksonomi Bloom. Di situ ternyata diketahui untuk soal yang pertama dia adalah C2, terus kemudian untuk level kognitif yang kedua ada C3 dan seterusnya. Nah, kita nanti akan membuat soal yang berhubungan dengan yang namanya higher order thinking skill dan satunya adalah lower order thinking skill atau biasa disebut sebagai HOTS dan LOTS. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara keduanya ini? Nah, ini dasarnya tetap pada, karena pembagiannya tadi menggunakan taksonomi Bloom, ini juga didasarkan pada taksonomi Bloom. Di mana untuk higher order thinking skill itu berada pada ranah C4 sampai dengan C6. Sedangkan untuk yang
LOTS itu pada C1 sampai dengan C3. Berarti untuk LOTS berarti hanya sekedar mengingat, memahami, menerapkan. Sedangkan untuk yang HOTS itu ada analisis, evaluasi, dan mengkreasi atau untuk menciptakan. Oke, sekarang dari soal ini kita akan menganalisis kira-kira dia masuk di LOTS atau di HOTS. Seorang siswa menyimpulkan bahwa peningkatan suhu tidak mempengaruhi laju reaksi karena jumlah mol tidak berubah. Apakah pernyataan ini benar? Jelaskan pendapat Anda. Berarti kira-kira dia masuk ke C apa? Apakah cukup di menganalisis? Ada yang lain? Apakah benar? Berarti dia melakukan apa? Untuk menjawabnya kita harus melakukan apa? Evaluasi. Maka dia ada di C5. Walaupun soal ini terlihat sederhana, tetapi dia tingkatannya C5. Seperti itu, karena kita harus mengevaluasi terlebih dahulu benar atau tidak pernyataan tersebut. Gambar berikut menunjukkan reaksi antara gas SO2 dan gas NO2. Yang satunya dia pada suhu 35 derajat, yang satunya suhu 45 derajat. Terus kemudian ditanyakan, berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah, di situ ada laju reaksi pada T1 sama dengan laju reaksi pada T2. Nah, untuk yang ini, kira-kira sampai level mana? Kemampuan yang harus kita gunakan. Apa? Membandingkan, berarti pada taraf menganalisis. Oke, sudah mulai paham ya? Berarti dia ada di C4. Oke. Untuk soal yang terakhir, rancanglah percobaan sederhana untuk membuktikan bahwa peningkatan konsentrasi mempercepat laju reaksi antara H2 dan O2. Jelaskan variabel yang digunakan. Ini berarti di tingkat C6. Kenapa C6? Merancang. Oke, berarti sudah paham ya? Oke. Oke, selanjutnya kita akan merancang atau membuat atau menyusun soal terkait HOTS berdasarkan kisi-kisi yang teman-teman telah buat. Sebelum kita mengerjakan secara kelompok, mungkin ada yang ditanyakan? Ya? Apakah soal pilihan ganda itu bisa dikategorikan sebagai soal HOTS? Bukannya itu cuma menguji hafalan saja? Oke, bagus ya pertanyaannya. Memang pada dasarnya, teman-teman, untuk pada umumnya, orang-orang itu menggunakan pilihan ganda hanya untuk mengukur pada tingkat LOTS saja. Tetapi memungkinkan untuk kita membuat sebagai HOTS dengan cara yang benar. Bagaimana dengan cara yang benar? Dengan menambahkan stimulus pada soal tersebut. Misalkan dengan menambahkan grafik pengamatan hasil dari percobaan, data hasil percobaan seperti itu, maka dia akan meningkatkan levelnya. Jadi tidak hanya pada LOTS, tetapi dia bisa masuk ke HOTS. Oke, di situ ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang pembuatan kisi-kisi ya. Ada 4 kelompok, silakan duduk tanpa menimbulkan suara bersama kelompoknya. Nanti silakan diperhatikan untuk pengisian kartunya. Di sini ada kartu soal, ada jenis soal, nanti bisa diisi jenis soalnya apa, kan kita sudah belajar banyak tadi. Ada IC, ada pilihan ganda, terus kemudian level atau tingkatan taksonomi belumnya apa, terus kategorinya apa, LOTS atau HOTS, kemudian soalnya ditulis. Oke, untuk ketentuannya satu IC atau urean, yang satunya adalah pilihan ganda atau objektif, walaupun tidak pilihan ganda boleh objektif. Oke, kami beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, jangan lupa untuk pembuatannya itu didasarkan pada kisi-kisi. Jadi indikatornya dilihat di situ.
tidak mengambil dari internet tapi menyusun sendiri. Oke, waktu selesai ya? Oke, sekarang waktunya kita saling koreksi. Yaitu untuk kelompok 2 ditukar dengan kelompok 3 dan kelompok 1 dengan kelompok 4. Silakan. Oke, silakan untuk hasil pekerjaan dari kelompok lain dinilai dengan rubrik penilaian yang telah saya sediakan ya. Nanti dituliskan di rubrik di penilaiannya, di lembar penilaiannya. Di sini saja nanti. Nanti tulis nilainya di sini saja nanti mau gitu. Oke, didiskusikan ya dan dilihat rubriknya. Nilainya mendapat skor berapa? Oke, sekarang kita akan isikan penskoran dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 ini kami tuliskan sebagai A, kelompok 2 B, kelompok 3 C, dan kelompok 4 sebagai kelompok D ya. Untuk kelompok 1, siapa yang pegang? Dapat skor berapa? Untuk IC-nya? SD-nya dapat skor 14. Oke, 14. Untuk kelompok 2 untuk pilihan ganda? 14 juga itu. Oke, untuk kelompok 2. Siapa yang pegang kelompok 2? Ya, dapat skor berapa? 16. Untuk IC-nya? Sama itu 16. Kita dapatkan ya di sini hasil penskoran. Tertinggi ada di kelompok 4 sebesar 38. Kita beri aplaus. Terus kemudian disusul dari kelompok 2 sebesar 32. Terus kemudian kelompok 1 28 dan yang terakhir kelompok 3 20. Nah, sekarang kita persilakan untuk kelompok 4 mempresentasikan apa yang diperoleh agar teman-teman nanti tahu soal yang mendekati sempurna itu yang seperti apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan soal. Jadi, adapun jenis soal yaitu pilihan ganda dengan level C6 atau mencipta kategori HOTS. Adapun soalnya yaitu suatu pabrik menggunakan katalis jet dalam reaksinya. Bagaimana Anda menentukan apakah katalis tersebut efektif secara ekonomi dan kimiawi? Untuk pilihan jawabannya yaitu yang pertama ada A, lihat harga katalis dan warna produknya. B, evaluasi hanya laju reaksi yang dihasilkan. C, bandingkan biaya, waktu reaksi, dan jumlah produk yang dihasilkan. D, perhatikan suhu reaksi dan masa reaktan awal. Jadi kenapa soal ini termasuk ke dalam kategori HOTS? Karena soal ini mendorong siswa untuk menciptakan kriteria penilaian efektivitas katalis dari berbagai aspek. Kemudian menggabungkan kimia dan pertimbangan praktis. Untuk soal itu akan dijelaskan oleh Yuliana. Iya, baik, selanjutnya itu jenis soalnya esai, di mana level ibunya itu C6, termasuk kategori HOTS. Nah, soalnya itu rancang eksperimen sederhana untuk membedakan antara larutan HCl 0,1 m dan CH3COOH 0,1 m dengan indikator alami. Nah, alasan kami ini termasuk kategori HOTS karena menurut kreativitas dan penerapan konsep untuk merancang eksperimen yang tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 2 memberikan klarifikasi terkait pemberian skor yang rendah untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
penyangga penting dalam proses biologis, seperti dalam sistem darah manusia. Nah, berdasarkan soal yang mereka buat, soal ini tidak sesuai dengan yang mereka katakan di C5, karena soal ini termasuk hanya C2 atau menguji pemahaman. Karena di soal ini kita hanya cukup untuk menjelaskan fungsi umum saja. Mengapa larutan penyangga tanpa harus menganalisis kondisi atau membuat pertimbangan ilmiah terhadap dampak dari dan aplikasi dari larutan itu. Dan selanjutnya mungkin bisa dikatakan C5 jika kalian merevisi soal itu, seperti jelaskan mengapa keberadaan larutan penyangga sangat penting dalam sistem darah. Menurut Anda, apa yang mungkin terjadi jika sistem penyangga tubuh tidak berfungsi dengan baik? Berikan satu contoh kondisi medis yang berkaitan dan alasan ilmiahnya. Nah, kenapa soal ini dikatakan C5 HOTS? Karena soal ini mendorong mahasiswa mengevaluasi fungsi sistem penyangga dalam konteks biologis dan mempertimbangkan akibat ilmiahnya saat sistem tersebut terganggu. Nah, ada juga tuntutan berpikir kritisnya di situ, yang membuat penilaian dan mengaitkan konsep ilmiah dengan situasi nyata. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini keren ya, tidak hanya memberikan kritik tetapi juga memberikan revisi untuk menjadi lebih soal yang bisa memang diklaim misalkan di C4 maka diberikan masukan biar menjadi C4. Bagaimana untuk kelompok 2 bisa menerima ya? Untuk kelompok 3 bisa menerima ya? Oke, nanti bisa dicoba lagi untuk bagaimana cara membuat HTS, memang harus sering berlatih seperti itu. Oke, teman-teman, soal yang baik itu bukan soal yang sulit, tetapi lebih kepada soal yang tepat sasaran. Artinya dia sesuai dengan indikator atau dengan tujuan pembelajarnya apakah bisa dinilai atau tidak. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya sebelum saya berikan tugas, selanjutnya mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyimpulkan apa pembelajaran pada siang hari ini. Ya, silakan. Baik, pada pembelajaran ini dapat disimpulkan, hari ini kami belajar tentang berbagai jenis instrumen penilaian, seperti tes objektif, uraian, dan non-tes. Kami juga belajar membedakan soal LOTS dan HOTS. Berdasarkan level kognitif dalam teksonomi Bloom, soal HOTS tidak tergantung pada bentuknya, tapi pada cara soal itu menuntut siswa berpikir tingkat tinggi. Kami jadi lebih paham cara menyusun soal yang menantang, berbasis indikator pembelajaran, dan bisa digunakan saat pembelajaran nanti. Baik, terima kasih Kak Dea atas kesimpulan yang telah diberikan. Baik teman-teman, selesai pertemuan pada siang hari ini. Namun sebelumnya, tolong untuk tugas nanti bisa dilihat di LMS ya, di pada UNJ. Di sana teman-teman ada tugas untuk membuat HOTS tapi secara individu. Jadi nanti 3 soal IC dan 5 soal pilihan ganda. Baik, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat sampai rumah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian simulasi pembelajaran pada pertemuan keempat mata kuliah evaluasi pendidikan kimia. Melalui proses pembelajaran ini, mahasiswa telah difasilitasi untuk mencapai tujuan pembelajaran, khususnya dalam mengidentifikasi jenis-jenis instrumen penilaian hasil belajar kognitif secara tepat, serta menyusun butir soal pilihan ganda, uraian, dan IC yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Pembelajaran dirancang untuk mendorong pemahaman konseptual sekaligus keterampilan aplikatif yang relevan dengan praktek evaluasi pembelajaran kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.